Sobat MTC, kembali lagi di podcast Pertamina Maritime Training Center Talk and Sell. Kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang siap sharing-sharing dengan Sobat MTC. Beliau adalah seorang pelaut yang sudah berkarir kurang lebih 25 tahun dan bergabung pertama kali di Pertamina Group pada tahun 2013. Saat ini beliau menjabat sebagai Master di Pertamina Marine Solution. Nah, mungkin Sobat MTC sudah penasaran nih, kira-kira siapa ya narasumbernya? Tanpa berlama-lama lagi, kita undang Kapten Iwan Hermawan. Kami persilahkan. Kapten, apa kabarnya hari ini? Oke, Cap, gimana? Sudah siap untuk sharing-sharing dengan Sobat MTC? Siap. Nah, Cap, kalau di sini kita manggil teman-teman yang ada dimanapun berada itu dengan sebutan Sobat MTC. Jadi Sobat mungkin MTC. Kalau nanti Kapten mau nyebut, mau manggil teman-teman, boleh disebutkan dengan kata Sobat MTC. Oke, Cap, gimana kesibukannya akhir-akhir ini? Boleh disampaikan gimana kesibukannya? Alhamdulillah, sementara saya baru turun dari kapal sebelumnya yaitu MT Peace Patriot. Jadi kesibukannya bercengkrama dengan keluarga. Karena lagi. ya kurang lebih saya bertugas di kapal sebelumnya itu ada 7 bulan. Oh, 7 bulan. Ya. Berarti sekarang lagi off duty, lagi istirahat, lagi cuti, lagi meluangkan waktu untuk keluarga. Betul. Nah, Cap, denger nih ya, Cap, katanya Kapten bentar lagi katanya mau naik lagi nih. Iya. Mau naik lagi. Waduh. Berarti ini kita curi-curi waktunya ya, Cap? Betul. Jadi kita di sini untuk cuti itu normanya 40 hari. Hanya saja sebelum mencapai itu, untuk persiapan naik kapal itu kan kita harus training, mempersiapkan dokumen dan lain-lain. Makanya kita disuruh, yaitu salah satunya ikut training ini. Ada beberapa sertifikat yang harus diambil. Ada peraturan baru dari IMO yang harus diikuti. Nah, salah satunya kebetulan kita di proper ya dengan di PMTC ini. Jadi di sini insya Allah update. Jadi update banget ya di Pertamina MTC. Ya, betul. Jadi kebetulan saya ngobrol dengan kawan-kawan yang ada juga sih dari umum. Beliau bicara bahwa hanya baru ada di sini nih. Yang training yang saya ikutin kemarin itu yaitu oil training cargo and ballast handling. Nah, ini baru ada di sini. Baru ada di Pertamina Maritime Training Center. Baru juga ini aturan baru. Ya alhamdulillah Pertamina termasuk PMTC ini update itu. Wih, keren. Oke, tahan dulu Cap sebelum kita mungkin sharing-sharing lebih lanjut mengenai training ataupun karir Kapten. Mungkin Sobat MTC juga mau tahu terlebih dahulu gimana sih awal pertama kali Kapten Iwan memutuskan berkarir sebagai pelaut nih. Mungkin boleh diceritain dulu dari awal memilih pendidikan di pelayaran. Ya, baik. Jadi saya itu sebelumnya ini bukan apa-apa ya, ini kayaknya cerita lucu. Oh, cerita lucu. Jadi saya ini awal mula tertarik untuk ke sekolah kedinasan karena orang tua saya itu beramanat bahwa kalau bisa selesai sekolah harus kerja. Lihat di kampung kita sarjana tidak kerja, insinyur nganggur. Pokoknya kamu harus bekerja lulus kuliah bekerja. Nah, disitulah saya informasi sekolah kedinasan. Terakhir saya dapat info waktu itu dulu ya tahun 95 itu saya di sekolah tinggi usaha perikanan. Tapi saya hanya sampai sempat dulu tuh namanya Pantohir. Nah, artinya itu interview. Oh, interview. Oh, jadi dulu tuh interview tuh adalah Pantohir. Ya, iya. Istilahnya. Beda banget ya. Betul. Jadi tahun 95. Nah, saya waktu gagal langsung saya semacam down lah itu kan. Ini saya harus sekolah kemana karena tuntutan orang tua bahwa sekolah harus kerja. Oh, berarti karena tuntutan dari orang tua juga. Akhirnya saya memutuskan ya udahlah saya nggak sekolah dulu. Tapi ada kebetulan kawan nih sekolah mau kuliah di mana nih? Nggak. Udah katanya ikut aja lah. Saya ke Cirebon. Mau apa? Sekolah maritim. Oh, sekolah maritim. Nah, itu maritim itu saya nggak tahu.
maritim itu apa gitu jurusannya. Yang penting wah ini kedinasan juga. Kedinasan. Udah saya berangkat ke Akademi Maritim Suakabari Cirebon dan akhirnya diterima. Nah setelah 2 semester saya ikutin, kok ini pelajarannya pelayaran ya, saya bilang. Kok aneh ya ini. Berarti dulu Kapten belum tahu maritim itu adalah pelayaran. Iya, saya belum tahu, namanya juga daerah kan. Nah terus kata bapak, kalau bisa jangan belayar. Nah begitu saya masuk, loh ini saya masuknya itu kan ada di pelayaran ada 3 jurusan. Iya. Nautika, teknika, dulu namanya ketata pelaksanaan pelayaran niaga atau KPN. Nah, jadi itu khusus di pelabuhan. Nah saya dulu memilihnya teknik. ATT. Ya, tapi atas saran dari bahwa dulu kan saya jurusannya IPA, biologi ya. Biologi. Nah, kalau sekarang kan ada IPA, IPS. Ya betul. Nah, kalau dulu kan fisika, biologi, sosial. Oh, beda banget ya. Beda ya. Nah, itu kan. Jadi saya jurusan biologi disarankan untuk masuk ke jurusan nomor pertama. Karena jurusan nautika yang saya tahu itu bahwa itu paling sulit. Di antara yang lain itu paling sulit gitu. Makanya jurusan yang pertama memang favorit, hanya saja untuk menyelesaikannya paling sulit juga. Paling sulit favorit gitu. Dan paling sulit. Iya, makanya saya milih yang nomor 2. Tapi atas saran yang dari kampus bahwa cobalah kesini dulu. Disuruh cobain nautika dulu. Iya, nah, gitu. Nah disitulah jadi awal karir. Setelah saya menyelesaikan di Cirebon tahun 97 akhir lah, mau masuk 98. Terus di situ kita ditugaskan karena satu semester dulu saya zaman saya itu masih D3 ya. Jadi 1 tahun itu praktek di kapal. Kerja lapangan atau magang mungkin saat ini ya. Betul. Jadi saya magang di 2 kapal. Yang pertama di kapal Roro, roll on, roll off. Jadi kapal Roro itu kapal yang mengangkut mobil. Ya, mengangkut mobil bisa. Terus setelah 6 bulan saya dipindahkan ke kapal kontainer gitu. Jadi disitulah saya praktek selama 1 tahun. Kemudian baru dulu kita selesai praktek itu langsung dapat ijazah. Langsung dapat ijazah. Langsung kerja. Nah, saya ijazah saya itu waktu itu September 99. Nah, baru saya menggunakan ijazah itu tahun 2000, awal tahun 2000. Kebetulan di situ mungkin karena hadiah lah, kasarnya hadiah ulang tahun. Karena mungkin saya terus terang aja, tanggal lahir saya adalah 29 Februari. Oh, 29 hari Februari. Tahun kabisat. Oh, ya kan? Oh enggak. Oh, yang jarang ya. Berapa tahun sekali gitu? 4 tahun. 4 tahun sekali. Jadi dirayainnya 4 tahun sekali ya, Cap? Betul. Makanya waktu itu saya tahun 2000 14 Februari saya di hire sama perusahaan dulu ya, namanya PT Tawada Maritimendo, jadi third officer. Nah situ saya bersyukur alhamdulillah bahwa di bulan kelahiran saya yang ada tanggalnya, ada tanggalnya 2000 kan. Tanggal 29 Februari itu saya merayakannya di kapal. Oh, jadi sekalian menjadi hadiah ulang tahun. Ya. Wah, keren juga nih ceritanya. Yang di Cirebon itu apakah BP2IP? Saya Akademi Maritim Suakabari Cirebon. Oh, awalnya. Kemudian melanjutkan di BP3IP. Itu berkarir terlebih dahulu, sambil berkarir nanti ngambil kuliah lagi di BP2IP ya, Cap. Oke. Nah, itu mungkin cerita-cerita awal perjalanan karir Kapten yang mulai dari magang, kerja praktek atau magang yang mungkin sekarang disebutannya kadet ya. Kadet. Benar, kadet ya sekarang. Nah, pertama kali Kapten Iwan ini berlayar pada tahun 2000 itu, dan itu sudah menjadi officer ya? Iya, udah officer. Ada nggak sih kecemasan atau tantangan yang dihadapi pertama kali menjabat sebagai officer? Karena kan mungkin kalau sebagai kadet magang hanya mengikuti dan belajar. Kalau ini kan sudah memiliki posisi yang sudah jelas gitu. Kira-kira kecemasan apa yang pertama kali Kapten hadapi? Ya, kecemasan pertama kali
karena kita bawa kapal. Oh, bawa kapal. Ya. Oh, itu ATT ya, Cap? Jadi ANT. Oh, ANT. Ahli nautika. Oh iya, nautika. Ya. Kemudian, Cap? Ya, jadi saya itu memang perdana kali bawa kapal itu keluar dari Lampung, dari Panjang. Nah, di situ banyak nelayan, banyak rintangan yang harus kita hadapi, dan saya yakin bahwa waktu itu kapten saya hanya menguji. Jadi saya tahu bahwa dia tahu bahwa saya itu perdana kali dari taruna praktek ke officer. Dimana ya ada namanya ke mungkin ini bener nggak nih prakteknya, kita tes lah kasarnya. Menguji kira-kira apa yang didapatkan di ilmu pendidikan dan juga pas magang sesuai gak, dan kemudian diuji coba dengan kaptennya sendiri. Betul. Jadi saya disuruh bawa kapal keluar dari pelabuhan, yang kebetulan kalau dilihat dari anjungan itu, jadi para nelayan itu berjajar, seolah tidak ada celah. Memang keringat dingin juga sih waktu itu. Takutnya ketabrak, itu kan jadi tanggung jawab perusahaan juga ya. Betul. Di situ saya bukan memberanikan diri. Memang ini adalah tugas dan tanggung jawab. Kamu sudah memegang sertifikat itu, berarti kamu kompeten. Betul. Nah, di situ ditanamkan dalam diri bahwa kalau kita sudah memegang ijazah, harus kompeten, harus proper lah, benar-benar kita tanggung jawab. Saya bisa. Nah, di situ saya, dan akhirnya baru mungkin 20 menit kayak saya tinggal. Ini di sini ada nelayan sini saya lihat, dan alhamdulillah apa yang kita praktek dulu kita praktekkan. Memang ada ada yang kita bisa pakai, ada juga yang istilahnya teori itu bisa dipakai. Betul. Nah, jadi kita bawa, alhamdulillah, dan rupanya untuk tes pertama alhamdulillah lolos. Jadi kapten naik juga. Beliau yang langsung naik. Kalau nggak salah saya kan jaga third officer itu dari jam 8 pagi sampai jam 12, 8 malam sampai jam 12 malam. Nah, beliau naik lagi jam 10. Terus beliau berkata, "Oke, third officer, kamu kayaknya udah bisa saya lepas. Silakan bawa kapal. Nanti ada apa-apa calling saya." Nah, beliau nulis night order namanya kan, untuk apa yang kita laksanakan sesuai dengan namanya arahan beliau gitu. Jadi saya baca apa yang di order, saya laksanakan. Jadi disitulah awal-awal mula kita dikasih tanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang kita dulu praktek, mempertanggungjawabkan apa yang kita pegang. Gitu. Oke, berarti buat calon pelaut juga ini menjadi catatan nih, Cap, jika nanti sedang bertugas atau magang, terus di ilmu yang ada di perkuliahan harus dicermati dengan baik, karena itu mempengaruhi pada perjalanan karir pertama. Takutnya juga nanti dites kayak Kapten Iwan kan. Nah, Cap, untuk pertama kan awalnya kapten sebagai officer nih. Nah, di mana pertama kali kapten menjabat sebagai kapten kapal? Oh, jadi ya alhamdulillah di Pertamina ini. Setelah masuk di Pertamina Group, dipercaya langsung sebagai kapten kapal atau nahkoda. Nah, yang kita tahu ya, Cap, nahkoda itu adalah bapaknya, kokinya adalah ibunya, dan anak-anaknya adalah kru kapal yang kapten handle kan. Nah, mungkin boleh diceritain nih gimana kapten mengelola kru kapal yang ada saat berlayar gitu. Ya, jadi kita sesuai tadi yang dibilang sama Mbak ini, bahwa kapten adalah bapaknya kapal, koki adalah ibunya. Nah, ini anak-anaknya ini kru kita, karena tugas nakoda itu selain dari hanya yang baku, kita ini pertama menjaga aset, yaitu kapal, muatan, dan kru. Nah, di kru ini ada beberapa juga yang istilahnya di luar jalur. Contoh,
ada yang tersangkut masalah, ada dengan keluarga, dengan intern sendiri, maksudnya dengan dirinya sendiri. Ya saya kasih contoh begini, ada dia yang mau kerja, tiba-tiba dapat kabar istrinya sakit, dia harus pulang, begini. Nah, sedangkan kalau kita oh ini lapor nih, ini harus pulang, sedangkan tim kita kurang, manpower kita kurang. Nah, disitulah kita kadang-kadang untuk ngasih kebijaksanaan bahwa ini komunikasi dengan darat, apakah kru ini kalau dilanjutkan psikologi, karena kalau sudah menyangkut keluarga itu etos kerjanya menurun banget. Betul. Gitu. Jadi dia mau kerja ngelamun bahaya juga, betul, ya kan? Betul. Dilanjutkan kalau enggak juga dia sudah tidak mau mau sih bekerja, hanya saja tidak sesemangat dulu gitu. Tidak, takutnya dikhawatirkan tidak seprofesional seperti sebelumnya, itu mempengaruhi perusahaan kapal dan juga pribadi beliau juga ya Cap. Ya, disitulah kita yang harus dapat bisa memilah dan memilih ini apakah kita komunikasi dengan Sorbes bahwa ini harus dilanjut atau enggak, kita memutuskan karena ada urgensinya juga gitu. Jadi disitulah kita kebijaksanaan dan keputusan kita dipertaruhkan. Ya, gitu. Berarti sebagai nahkoda tidak hanya memikirkan bagaimana kapal itu beroperasi dengan baik, tapi juga harus memikirkan manpowernya, apakah mental dan juga profesionalismenya terjaga. Betul. Oke, tadi kan Kapten udah menjelaskan mengenai awal pertama kali karir Kapten, mulai dari kadet atau magang. Nah, Kapten juga sudah berkarir sebagai pelaut kurang lebih 25 tahun dan juga memasuki di Pertamina Group itu pada tahun 2013, betul? Betul. Nah, boleh diceritain nih, kira-kira awal pertama kali Kapten bergabung di Pertamina itu bagaimana? Ya, jadi saya tuh waktu itu selesai kontrak ya dengan perusahaan yang berkantor di Malaysia. Saya pulang nih dan ada semacam permintaan dari keluarga, udah Pak, jangan keluar negeri lagi lah, pulangnya susah, komunikasi susah juga kan. Nah, waktu itu karena saya juga pengen lah nggak jauh-jauh belayar, ya udah saya nyari-nyari perusahaan di Indonesia. Waktu itu setelah saya nyari di Kelapa Gading, pulang mau ke mes itu saya lihat, oh iya Pertamina. Nah, jadi saya secara ini udahlah kita ke Pertamina. Dulu ngelamarnya manual, jadi belum bisa pakai internet itu. Iya, betul. Jadi saya kebetulan bawa kelengkapan itu, saya masuk nih ke kantor, saya cari di mana kalau saya mau ngelamar ke Pertamina, crewingnya kan. Waktu itu di Yosudarso ya, lantai 2. Dan saya ditanya, Bapak keperluannya apa? Saya bilang, saya mau melamar. Sebagai apa, officer? Bapak bisa lihat itu di papan tulis. Apa tuh Pak? Itu kan Bapak melamar. Saya bingung. Kalau di tempat lain kita nyerahin CV, diterima, dikoreksi kan, dilihat apa ininya. Nanti dihubungi. Ya, betul. Kalau ini silakan aja katanya ke itu. Ini Pak, gimana CV saya? Nggak usah. Udah nanti masuk aja. Masih terheran-heran saya kan lihat ini ada apa ya? Udah di situ ada rekrutmen lah, Pertamina ini kan. Itu pas banget lagi buka juga. Ya. Jadi saya tuh tidak tahu sama sekali. Udah saya masukin data-data dan kebetulan itu jaraknya itu kalau nggak seminggu. Ini sisa 2 hari lagi. 2 hari lagi. Udah selesai katanya. Contoh. Udah selesai rekrutmennya. Ya, jadi contoh dari tanggal 21 sampai 25 nih, saya 23-nya nih masukin, dan alhamdulillahnya saya itu langsung di-approve. Langsung diterima.
loh ini ada ini masukin CV. Nah kawan sebelah, kawan yang bareng sama saya, kok saya susah ya katanya, belum ada jawaban. Nah ini sama saya bilang, waktu itu saya masih terus terang gaptek, ini caranya gimana ngupdate apa namanya file-file ke online ke mungkin. online gitu kan. Nah setelah itu Senin lah, hari Senin saya udah standby untuk interview di waktu itu saya di Aramco, di perusahaan Arab lah ya, di supply, karena saya ngelamar kemana-mana udah siap. Oke, hanya saja waktu hari Senin itu paspor saya kurang dari 1 tahun. Permintaan itu harus 12 bulan minimal 12 bulan. paspor saya. Nah saya perpanjang lah hari Seninnya dan selesai 2 hari itu, jadi hari Rabu. Nah dia bilang waktu itu saya ditempatkan jadi chief officer, bahwa hari Rabu interview setelah paspor ada. Nah, terus ada juga yang manggil dari waktu itu dari beberapa perusahaan. Hanya saja pas saya mau interview hari Rabu siang lah, besoknya interview kan siang, saya dapat telepon. Ini dari mana? Oh, perkenalkan saya, kalau tidak salah ya dulu nama saya Pak Anto. Sekarang Pak Anto. Pak manajer di mana di apa direktur. Pak Anto. Masih di Pertamina Group. Iya, yang di itu. Pak Anto, ini dengan Bapak Iwan Herman, betul. Bapak ngelamar di apa namanya di Pertamina Rekrutmen. Iya. Nah, Bapak bisa hadir besok di Kriya Sehat. Bapak termasuk kandidat ikut rekrutmen untuk pegawai apa tetap. Saya nanya, ya saya nggak ngelamar ini Pak. Iya tapi kan lewat. Iya. Jadi saya masih blank sama sekali, nggak tahu saya. Udah, saya cancel semua. Yang ke waktu itu mau tes di Aramco, mau dites di sini, saya cancel semua. Saya bilang ya Allah, alhamdulillah. Mungkin ini doa dari keluarga ya kan, yang ingin kapten tetap Indonesia aja, nggak usah keluar negeri. Saya datang ke Kriya Sehat, rupanya saya baru tahu bahwa ini ada rekrutmen loh dari Pertamina. Waktu itu kalau tidak salah 20 orang yang diterima. Termasuk Kapten Iwan. Ya, dari 100 orang. Dari 100 orang. Jadi waktu itu tes dulu CBT ya, Computer Basic Training. Ya, tesnya ya. Oke. Ya, jadi waktu itu bertahap. Jadi masuk tes CBT, tes juga selama 1 jam 90 menit ya. Nilai bagus, langsung diumumkan masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah psikotes. Nah, di situ yang tadinya ada kurang lebih 100 orang itu tereliminasi menjadi sekitar 60 atau 80 ikut psikotes di Senin. Setelah itu baru di situ ada yang tereliminasi lagi, dari 80 sisa 60. Setelah psikotes baru medikal, ya kan, tes medikal. Medical check up ya. Nah, medikal. Nah, disitulah banyak yang hampir 50% gugur. Maka mungkin bukan 50% lagi, dari sekitar 60 diterima cuma 20. Ya kan, hampir 60% lebih lah ya. Jadi disitulah saya baru tahu bahwa alhamdulillah. Dan itu saya langsung tidak ada namanya di Pertamina ada PWTT, ada PWT. Nah, saya langsung PWTT. Jadi emang gitu. rezekinya Kapten Iwan langsung. Iya. Kata keluarga di Indonesia aja tiba-tiba belok ke Pertamina, keterima ternyata rezekinya di Pertamina. Betul. Itu dia awal mulanya Kapten Iwan berkarir menjadi pelaut di Pertamina ya. Betul. Sekarang kita sebut Pertamina Marine Solution ya. Betul. Mungkin selanjutnya saya mau tahu nih, kan Kapten udah berlayar kurang lebih 25 tahun. Kira-kira negara apa yang paling
paling berkesan bagi Kapten dan bagaimana Kapten Iwan menyesuaikan diri di berbagai negara yang Kapten kunjungi? Karena kan banyak sekali perbedaan, bahkan di Indonesia sendiri banyak perbedaan, apalagi kalau di negara mungkin dari bahasa atau regulasi yang berbeda. Ya, kebetulan kalau saya kan di wilayah Asia ya. Yang paling berkesan itu dulu sih waktu ke Filipina sama di Jepang lah. Kenapa tuh? Ada cerita apa tuh di dalamnya? Jadi waktu ke Filipina itu kita biasalah. Dulu kan sebelum di Pertamina saya di kapal kargo ya, kargo. Jadi sebelum ada juga namanya ISPS atau tidak boleh ada orang mana ke pelabuhan. Nah, di situ dulu bebas sekali. Jadi ke pelabuhan tuh bebas sekali. Orang luar pun kadang-kadang dia bisa ikut TKBM atau tenaga kerja bongkar muat, naik turun. Tidak ada aturan yang seperti sekarang. Sekarang kan ketat sekali, tidak boleh tidak ada ID itu naik ke kapal. Kalau dulu ya kita turun ke dermaga, bisa nongkrong di situ. Nah, ada waktu itu seorang yang naik ngobrol, kita pertama pakai bahasa Inggris. Dia nanya dari mana, kan mohon maaf ya, kita tuh kadang-kadang hampir sama dengan Filipina, dengan Malaysia, dengan ini karena masih sama-sama Asia. Ya. Nah, dia ngobrol, bisa nggak pakai bahasa Melayu? Bisa, kita ngobrol pakai bahasa Melayu. Terus di Indonesia di mana? Saya bilang saya di Jawa Barat. Di Jawa Baratnya di mana? Saya heran kok. Ini kawan satu ini kayaknya tahu sekali orang Indonesia kan, di Indonesia tuh daerah Jawa Barat. Jawa Barat di mana? Saya bilang di Tasikmalaya. Dia bilang dekat dengan Bandung ya. Ya. Lama-lama saya ngobrol, saya tanya, Bang, Abang ini kayaknya paham banget, saya bilang nih. Ya, saya memang aslinya orang Sukabumi. Ya. Ya astagfirullah, saya bilang saya orang Tasikmalaya. Sudahlah. Walaupun di negara orang, saya bilang nggak usah ini, kita cinta ini, udah kita ngobrol bahasa Sunda. Ngobrolnya dari bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Iya, akhirnya kita ngobrol bahasa Sunda aja. Karena waktu dulu bisnisnya orang-orang sana tuh ayam, sabung ayam, ayam ayam adu. Mengadu ayam. Ada yang disebut tajinya kan, ada dijual apa semua. Dulu kan begitu. Dulu kan masih bebas. Jadi mereka dia tuh menawarkan ini loh, ada ayam kasarnya ayam jagoan lah, ininya alatnya gitu. Jadi yang tadi ya itulah saya bilang, lama-lama itu ujung-ujungnya kita ngobrol bahasa daerah gitu. Ujung-ujungnya ngomongnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda iya gitu. Sama dari bahasa Inggris ya, padahal ketemunya di Filipina. Di Filipina ya. Oke, seru-seru itu ceritanya lucu banget. Berarti kayak sempit banget ya dunia ini ya, Cap, ketemunya sama orang-orang Sukabumi lagi, orang Jawa Barat lagi. Nah, Cap, selanjutnya mungkin saya mau nanya, gimana nih Kapten kan udah 25 tahun berlayar, pasti ada dong rasa penat bekerja. Nah, di kapal kan kalau mungkin di darat nih, kita penat sedikit di kantor, ngopi gitu. Atau enggak makan enak, apalagi perempuan yang suka makan enak atau makan dessert gitu. Nah, kalau di kapal gimana, Cap? Nah, kalau di kapal ini ada beberapa fasilitas ya untuk menghilangkan penat. Salah satunya adalah gym. Ada ruangan gymnya. Gymnya ada. Ada juga yang istilahnya sampai pelabuhan itu kan terganti nih. Begitu nyampe pelabuhan, selesai kerja main. Itu rasa penatnya untuk sementara hilang. Nah, kalau saya pribadi, saya ada beberapa tahun lah, mulai 2017 saya senangnya olahraga. Ke gym saya, ya kan nge-gym itu. Ya alhamdulillah dulu badan saya ini kurang lebih 82. Nah, sekarang udah 66. jadi saya olahraga lah istilahnya. Itu entah ada tutorial dari medsos saya ikutin, terus saya laksanakan. Alhamdulillah sampai sekarang ya kalau nggak olahraga kayaknya kurang fresh itu. Karena kalau saya begitu ada pekerjaan atau hal-hal yang bikin penat, saya olahraga itu
timbul kayak ada dari inner itu fresh lagi gitu untuk kerja tuh. Itu kalau saya pribadi. Dan alhamdulillah ada beberapa kawan juga yang ikut. Itu saya bilang ya monggo, selain itu kan ada feedbacknya ke kita tuh sehat gitu. Iya, betul. Gitu ininya. Jadi kita menjalani MCU ya santai-santai aja. Ya, karena di kapal juga olahraga gitu. Iya, aktif olahraganya. Nah, Cap, tadi kan udah ngomongin nih kalau saat ini Kapten lagi off duty atau lagi cuti. Nah, berarti kan sedang menikmati waktu dengan keluarga. Kira-kira nih, Cap, gimana sih kalau misalkan lagi berlayar terus juga tiba-tiba rindu dong dengan keluarga, pasti karena lumayan 6 bulan ya, Cap. 6 bulan itu tidak bertemu keluarga, bagaimana Kapten menangani kerinduannya? Dan juga kalau lagi cuti, ngapain aja Kapten dengan keluarga untuk menghabiskan waktu kerinduan itu? Ya, kalau sekarang itu bisa video call. Oh iya, betul. Ya kan? Kalau dulu kita ada agent naik itu nunggu surat. Mungkin itu zamannya dulu tuh kalau ada agent itu kayak seneng banget. Tapi yang tanya, ada surat nggak buat saya? Dulu itu ada pertama itu. Yang kedua, setiap ke pelabuhan pasti ada wartel. Oh, warung telepon. Nah, jadi kita tuh duluan untuk sampai ke tempat itu, karena ya mohon maaf ya, dulu kita itu jam-jam diskonnya itu kan dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Itu bayarnya 25%. Tetapi sebelum ke sana rupanya banyak kawan juga yang udah ngantri. Udah ngantri mungkin dari kapal-kapal lain juga. Betul ya. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah zaman-zaman sekarang itu kita bisa video call. Dan di di Pertamina ini di kapalnya itu ada namanya satelit ya, bisa untuk dipakai berhubungan dengan keluarga. Selain urusan kantor ya email, terus telepon. Nah, kita selesai kerja atau dalam waktu istirahat, saya menyibukkan diri telepon sama keluarga, sama anak gitu. Oh, oke. Gitu. Berarti sekarang tidak hanya di darat yang terdigitalisasi, tapi di kapal juga sudah memudahkan para kru kapal untuk menghubungi keluarga yang dirindukan di rumah. Nah, Cap, tadi di awal-awal nih Kapten sempat nyinggung kalau lagi off atau cuti seperti ini, biasanya pelaut-pelaut itu melengkapi surat-surat atau dokumen pendukung, contohnya kayak sertifikat-sertifikat training. Nah, kira-kira Kapten saat ini lagi ngupdate apa nih, dan ngupdate-nya apa? Yang pasti ngupdate sertifikatnya di PMTC dong. Siap, betul ya. Ya, kemarin saya dari tanggal 21 sampai 23 ini mengikuti training oil training cargo and ballast handling. Nah, sebenarnya ini kan ada aturan baru. Kebetulan di Pertamina di PMTC ini mungkin update duluan lah daripada yang lain, sehingga ada kawan yang dari ini juga dari umum lah ya, bukan dari Pertamina. Beliau bilang baru di sini yang ada, makanya saya sebelum ditanya, karena kan kita kalau di perusahaan lainnya kawan yang satu kelas ini bilang, daripada saya nanti naik kapal begitu job sudah ada, sertifikat nggak ada, itu tidak bisa, harus diambil dulu. Nah, dia prepare dulu, jadi mengambil dulu. Kalau ditanya sertifikatnya ini ada, karena ya gitu di PIS atau PMSO juga ada COC-nya ada, tapi COP-nya ada nggak nih? Oh, ada nih, mana? Nah, itu baru masuk kandidat. Jadi jangan sampai kita dipanggil sertifikatnya belum siap. Kadang-kadang ya dari kapal pun, yang dari kapal itu update-nya seperti sekarang ini, dia diwajibkan harus mengambil. Nah, untuk melengkapi kompetisi diri. Dari tadi cuti itu updating diri atau ikut sertifikasi. Saya kalau di rumah ya bercengkrama dengan keluarga itu merencanakan main kemana, ya kan, khusus untuk keluarga. Jadi semua urusan kita simpan dulu,
karena udah lama juga tidak Iya, ini betul. pergi ke suatu daerah atau berangkat kemana, kita sama-sama lah, kita traveling lah kasarnya. Betul, traveling. Karena jujur tidak hanya waktu bersama, tapi juga Iya. mungkin menghabiskan waktu berkunjung kemana gitu, Iya. juga bisa menjadi bonding atau melepas kerinduan ya, Betul, Kevin. betul. Itu aja paling selama saya laksanakan cuti mungkin itu. Oke, Ya, oke. makasih. Berarti itu salah satu kebiasaannya pelaut-pelaut juga saat dia lagi cuti, dia updating Iya. semampunya, kalaupun tidak updating bahkan ambil baru. Jadi Iya. kalau misalnya ditanya ada sertifikatnya ada gitu. Iya. Nah, mungkin boleh direkomendasikan gini Cap, kira-kira MTC tadi Kapten kan bilang lengkap gitu. Terus juga selain materinya atau trainingnya, gimana dengan fasilitasnya, Cap? Jadi ya kebetulan saya dulu dari training itu dilaksanakan di lembaga lain. Nah, kebetulan sekarang dipindah saya ke sini. Nah, pertama di sini saya akuin paling lengkap. Yang kedua, para instruktur juga bagus, Kompeten lah ya, Cap? kompeten. Terus dalam fasilitas juga di sini dibanding dengan yang lain, saya rasa ini lebih lah, termasuk dalam hal semuanya ini. Saya ini ya kan, termasuk dalam pelayanan, dalam dan lain-lainnya ini. Alhamdulillah, saya rasa di sini recommended banget saya di sini gitu. Nah, ini buat catatan nih buat sobat MTC dimanapun berada. Kalau mau training, mau updating semua sertifikat boleh trainingnya di Diklat Pertamina Maritim Training Center ya, Cap? Betul, iya, siap. Oke. Nah, mungkin ini sebelum kita tutup, saya mau tahu juga apa harapan Kapten untuk calon pelaut yang saat ini masih di tahap pendidikan. Nah, jadi harapan kami sebagai pelaut yang sudah dulu, Sudah senior. yang dulu, terus dengan adik-adik lah saya bilang ya, Iya, adik-adik kami ini yang lagi belajar. Jadi selain belajar dengan baik di kampusnya, belajar dengan baik juga meningkatkan kompetensi, salah satunya ya lengkapilah diri dengan sertifikat sesuai dengan standarisasinya. Terus tingkatkan lagi, apalagi zaman sekarang kan belajar bisa dilihat dari medsos, dilihat dari ini. Selain dari itu, terus ada yang namanya dengan soft skillnya, karena hard skill mungkin lebih ini juga kawan-kawan tuh adik-adik ada yang lebih lebih bagus. Nah, ini saya harapkan mungkin soft skill. Jadi kemampuan diri itu dibangun atau dipelajari dengan sendiri gitu. Tidak bisa diajarkan orang lain. Ada juga yang bisa diajarkan orang lain, hanya saja mungkin itu antara sesuai dengan tidak sesuai dengan kita. Menurut orang lain ini sesuai dengan saya, tapi belum tentu ya ini. Nah, makanya harapan kami ya, para pelaut yang sudah duluan atau senior kepada yang junior tuh silakan atau berlomba-lomba untuk meningkatkan kompetensi diri. Ya kalau untuk hard skillnya salah satunya ya mungkin saya rekomendasikan ya di Pertamina Maritim Training Center itu aja, Mbak, ya. Oke. Nah, mungkin sebenarnya Cap, saya juga pernah belajar sih, motivasi terbesar itu adalah bukan dari orang lain, Ya, tapi betul. dari diri kita. Betul. Jika diri kita mampu dan mau, pasti semuanya akan terselesaikan sih ya, Cap. Betul. Bener gak, Cap? Betul. Contohnya kayak untuk pelaut muda atau calon pelaut mungkin Ya. saat ini masih berkuliah atau berpendidikan, saat nanti ilmu yang di perkuliahan terus juga magang harus dicermati dengan baik karena itu Betul. mempengaruhi karir Betul. pertama sesuai dengan Betul. cerita Kapten Iya, tadi iya, ya. iya, betul. Oke, mungkin itu dia cerita-cerita sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Kapten Iwan sudah meluangkan waktu untuk cerita-cerita kepada Sobat MTC, calon pelaut, atau mungkin setelah mendengarkan podcast kita hari ini tiba-tiba dia mau aja di pelaut gitu, tiba-tiba nanti lulus SMA daftar di pelaut STIP atau di
pendidikan pelaut lainnya. Nah, itu dia sharing-sharing dengan Kapten Iwan. Untuk Sobat MTC dimanapun berada, nantikan podcast-podcast dari Pertamina Maritime Training Center, Talk and Sell di acara-acara selanjutnya, karena kita akan mengundang narasumber yang tidak kalah spesial nih. Jadi buat Sobat MTC jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan notifikasi agar tidak kelewatan kalau misalkan Pertamina MTC lagi upload podcast di YouTube. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.